Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Sebelumnya Pak Guru perkenalkan diri. Nama Pak Guru Wahyu Mukti Widodo, SPD SD. Kali ini akan bersama kalian, mendampingi kalian belajar. Kita belajar bersama di kelas 4 pada tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ucapkan selamat pada anak-anakku yang telah memasuki kelas yang baru, yaitu kelas 4. Selamat atas prestasinya. Mudah-mudahan nanti di kelas 4 kita bisa belajar lebih menyenangkan, lebih semangat, lebih berprestasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas diri. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, pada masa pandemi kali ini, pandemi Corona atau COVID-19 yang terjadi, kita hanya bisa bertatap muka melalui video ini, yaitu pembelajaran melalui online. Kalian belajar dari rumah, tidak mengapa anak-anakku sekalian, karena kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Kita harus mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya sampai akhir hayat nanti. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Allahumma amin, dan menambah manfaat, menambah ilmu buat kita semuanya. Baiklah anak-anakku, marilah kita belajar. Kita mulai yaitu di tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1, itu yaitu indahnya kebersamaan. Ini rangkuman materi dan tugas BDR, yaitu belajar dari rumah. Itu pembelajaran 1 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nanti kita akan belajar mengenai pokok pikiran atau gagasan pokok atau kalimat pokok, kalimat utama sama kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Perlu kita ingat sebelum kita masuk ke sini ya, bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang namanya NKRI itu banyak sekali keragamannya, banyak sekali perbedaannya. Namun kita harus bersatu, kesatuan. Budaya-budayanya banyak sekali ya. Terus baju adatnya, alat musiknya, senjatanya. Nah, agamanya pun banyak sekali ya, berbagai macam, tapi kita harus tetap satu, kesatuan ya. Sebelumnya, untuk menyemangati kita dalam belajar hari ini, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita menyanyikan terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kita menyanyi bareng ya. Lihat budaya-budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Aku berjanji padamu, menjunjung
kasih ya dari Sabang sampai Merauke. Kita kembali ke materi, yaitu yang pertama, baca dan cermati bacaan di bawah ini dengan judul Pawai Budaya. Nah, Pawai Budaya, Pak Guru bacakan, kalian menyimak ya sambil melihat, sambil membaca dalam hati, boleh? Kita mulai. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf berikutnya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang berbentuk seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf berikutnya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, baik anak-anak, yang pertama tadi kalian sudah membacanya, ya, sudah membacanya. Baca dan cermati bacaan di bawah ini. Lalu apa yang harus kita cermati? Nah, kita cermati pawai budaya ini. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali budaya. Ada yang namanya pakaian adatnya, ya, musiknya, alat musiknya, nah, itu. Terus tariannya juga, ya, banyak sekali budaya di Indonesia. Itu yang sudah kita laksanakan. Ini tugas pertama. Lalu yang kedua, mari kita ke tugas yang kedua. Tulislah gagasan pokok dan 2 gagasan pendukung pada teks bacaan di atas pada buku tulismu. Ya, nanti kalian tulis ini sesuai dengan
bacaannya tadi, ya. Ini ada bacaannya tadi, dibaca lagi, ya. Tulis gagasan pokoknya, ya. Pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Gagasan pokok, paragraf pertama apa? Gagasan pendukungnya apa? Kamu tulis di buku tulismu. Dan semuanya yuk kita mengulang lagi. Ya, gagasan pokok itu apa? Kita pahami terlebih dahulu. Ya, anak-anak, coba perhatikan. Gagasan pokok, gagasan pokok. Misal di sini ada paragraf yang pertama tadi, ya. Di sini nih, lihat, ya. Pawai budaya sangat menarik. Ini paragraf pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baik anak-anak. Nah, di sini yang namanya ini ya, ini namanya paragraf. Ya, alinea. Paragraf ini satu. Nah, yang kedua ini ada nih, di bawah ini ada lagi, ya itu alinea atau paragraf. Perhatikan yang harus kita perhatikan pada pawai budaya yang paragraf pertama. Contoh, ya contohnya, ini ada contoh gagasan pokok. Ya, gagasan pokok itu adalah intinya, inti dari paragraf tersebut menceritakan tentang apa? Nah, yang paling penting yang mana? Kalimat yang mana? Itu namanya gagasan pokok atau kalimat utama. Nah, di sini ada paragraf yang pertama, ya. Ini sudah diberi kotak merah. Ini yang kotak merah ini namanya gagasan pokok. Karena ini yang paling penting. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya. Ingat, ini gagasan pokok. Gagasan pokok pada paragraf pertama. Paragraf. Ya. Masih ingat kan paragraf? Ya, paragraf itu adalah kumpulan dari berbagai kalimat ya yang ditandai dengan menulisnya ini menjorok, banyak ke dalam ya, banyak ke dalam. Ini kalimat utamanya ya ada di awal. Nah, kalimat yang lain ini namanya gagasan pendukung atau kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, ada berapa kalimat? Dalam gagasan pokok itu pasti hanya ada satu. Ya, kalau gagasan pendukungnya itu kita lihat. Ini gagasan pendukung, berarti ada satu kalimat, satu. Terus kalimat dua, kalimat tiga, kalimat empat, kalimat lima. Jadi gagasan pendukungnya ini ada 5 kalimat. Ya, total dalam seluruh paragraf ini ada 6 kalimat. Ya, totalnya ada 6 kalimat. Yang satu kalimat gagasan pokok. Ya, dan yang 5 itu gagasan pendukung atau penjelas. Itu saja. Ya, kalimat ya. Kalian masih ingat ya di pelajaran kelas 3 ya? Kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Ya, kumpulan dari kata-kata yang awal hurufnya itu menggunakan huruf besar dan akhirnya diberi titik. Nah, itu namanya kalimat.
Ini P-nya besar, ini ada titik, ini berarti kalimat, satu kalimat. Ini P-nya besar, pawai, dan terakhir ada titik, berarti ini kalimat. Ya, ini kalimat. Dan berikutnya seperti itu. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Nanti kalian mengerjakan di buku tulis, itu tulislah gagasan pokoknya. Itu pada paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Contohnya saja, satu gagasan pokoknya pasti satu. Nah, gagasan pendukungnya kalian mencatat 2, ya, mencatat 2 kalimat saja yang harus kalian catat. Ambil 2. Tadi yang satu kan ini misal yang 1 paragraf 1 ini sudah ada contohnya. Ini kalimat atau gagasan pokoknya, satu kalimat. Nah, gagasan pokoknya ini satu kalimat lagi. Terus kamu tulis lagi yang satunya lagi nih. Nah, sampai situ. Itu namanya 2 kalimat ditulis. Jangan semuanya, ya 2 saja karena perintahnya cuma 2. Tuh, terus paragraf yang kedua, kalian cari juga ya kalimat pokoknya, gagasan pokoknya yang ini nih. Ya, yang ini nih mana? Ya, sampai dengan sini ini paragraf kedua. Kalau ini paragraf ketiga sampai sini. Ya, Pak Guru ulangi lagi. Yang ini paragraf kedua. Kamu cari satu kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya. Ya, yang mana apa yang ada di awal atau ada di tengah-tengah atau ada di terakhir. Ya, kalau biasanya itu ada di awal atau ada di akhir pada pokok. Ya, kalimat pokoknya. Ya. Nah, kalian mana yang lebih penting yang mana? Itu yang gagasan pokok. Yang lainnya itu kalimat-kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Ya, itu. Nah, ini paragraf ketiga. Kamu buat, kamu cari lagi kalimat pokoknya mana. Terus 2 kalimat penjelasnya. Nah, terus paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat. Ini yang rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, ini kamu cari juga seperti itu. Lalu paragraf yang kelima, ya paragraf yang kelima kamu juga cari. Seperti itu ya, paham ya anak-anakku? Pinter-pinter, bisa semuanya. Nanti dikerjakan di buku A, ya dikerjakan. Jangan lupa diberi tanggal, diberi nama, ya tanggal tugas hari ini. Ya, begitu. Nih, ini udah selesai ya. Terus yang ketiga, kita akan belajar yang ketiga. Yang ketiga, tulislah nama temanmu dari daerah asal dan ciri khas daerah seperti contoh di bawah ini di buku tulismu, di buku tugasmu itu ya. Nah, bisa bertanya kepada saudara, orang tua, dan mencari di internet juga boleh. Silakan ya, nyari 5 saja, 5 saja ya, 5 saja. Ya, 5. Ini misal seperti ini ada contohnya yang satu. Nama siswa ada Siti, asal daerahnya Padang. Ciri khas daerahnya ada rendang, rumah gadang. Nah, ini enak sekali rendang ya. Anak, siapa yang belum pernah makan rendang? Oh, nanti minta ke ayahnya ya untuk beli rendang. Oh, atau ibunya suruh masak rendang. Nah, gitu ya. Terus yang kedua mungkin ada siapa? Soleh, yang asal dari Jawa, ciri khas daerahnya ya rumahnya rumah joglo, misal seperti itu. Kalian boleh bertanya kepada saudara, orang tua, atau juga bisa mencari di internet. Ya, kalian bisa ya mencari di internet ya. Asalnya dari mana, ciri khas daerahnya apa. Ya, nanti sambil ingat-ingat kamu nulis, sambil ingat-ingat daerah Padang, oh ada rendang, masakan khasnya, rumahnya rumah gadang. Ya, mungkin ada tariannya, tarian apa? Ya, bisa tarian apa ya? Terus pakaiannya, pakaian adatnya apa? Boleh, kamu tulis di situ boleh. Alat musiknya apa? Boleh ditulis di sini untuk ciri khas daerah. Itu ya, paham ya? Untuk yang nomor 3 nanti kalian bisa dikerjakan ya bersama orang tua, saudara atau mencari di internet. Ya, baiklah. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat. Tulislah apa yang pernah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di buku tulismu. Ya, yang pertama, ini yang menghargai, ya menghargai, saling menghormati. Ya, misal kamu berbeda dengan temanmu. Nah, ini bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Nah, apa saja. Ya, terus 2, 3, 4, 5 ini kalian isi. Ya, contoh-contohnya seperti apa yang pernah kamu lakukan. Ya, mengenai menghargai perbedaan supaya tidak bertengkar. Ya, begitu kan nggak boleh ya di dalam kita bergaul itu tidak boleh bertengkar, walaupun berbeda agama, berbeda pendapat, ya berbeda pemikiran, itu nggak boleh saling bertengkar. Ya, tapi saling menghargai.
Terus ada juga kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Yang tidak menghargai. Misal, ini sikap yang tidak menghargai keberagaman. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, ya, dengan satu agama itu juga nggak boleh, ya. Dengan suku bangsa itu juga nggak boleh. Harus kita bergaul dengan siapa saja, selagi itu baik, ya. Selagi itu baik kita boleh bermain bersama teman-teman, ya. Itu kalau yang bermainnya jelek-jelek jangan bermain dengannya, ya. Nah, lanjut lagi, bisa ya anak-anak ya. Untuk kegiatan nomor 4, terus kegiatan nomor 5. Tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut di buku tulismu. Ya, di buku tulismu. Nah, itu. Terus, ini misal, ada nomor 1, alat musiknya suling. Asal daerahnya Jawa Barat. Cara memainkannya, ya. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, alat musik lainnya lagi, mungkin ada tifa. Cara memainkannya, asalnya dari mana, cara memainkannya bagaimana. Ada gong, ya, dari mana, cara mainkannya bagaimana. Kecapi, ya, misal begitu, daerah mana asalnya, memainkannya bagaimana, ya. Dan sasando dan sebagainya, banyak sekali alat-alat musik yang ada di Indonesia. Boleh kalian sebutkan, ya. Kalian cuma untuk menyebutkan 4 saja ini, meneruskan yang masih kosong, ya. Itu bisa ya untuk yang nomor 5. Terus selanjutnya, nanti kita pembelajaran 1 langsung selesai. Besok tinggal pembelajaran yang kedua. Ya, misal nih, ada lagi nih pembelajaran lagi. Ya, itu sudah selesai yang tugas 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk alat musiknya. Wah, tuh ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa. Ya, itu tuh. Nah, di sini nih, ini kalian harus tahu nih, asalnya dari mana, cara memainkannya bagaimana, ya. Di situ tuh, ya. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Ya, ini berikut ini ada contoh-contohnya nih. Begitu ya. Ini untuk menjawab yang soal nomor 5 tadi. Nah, sekarang yang nomor 6. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Yang ada di sekitarmu ada apa saja, ya. Apa saja, apa saja. Nah, diamati. Ambillah 5 benda ya, 5 benda. Ya, 5 benda yang kamu anggap itu sumber bunyi. Sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Itu ada ditiup. Ya, contohnya apa yuk? Itu ada contohnya tuh, ada peluit. Ya, peluit. Nih contohnya ada peluit, kalau peluit. Peluit ini ditiup, terus digesek. Contohnya apa? Digesek kok bunyi. Ya, digesek kayak gini. Apa ya yang kayak gitu ya. Terus dipetik, ya, dipetik. Ya, terus dipukul. Kok bunyi, ya. Terus ditekan. Net. Nah, seperti itu. Terus buat kolom seperti ini ya, yang nomor 6. Ya, seperti itu. Itu untuk pembelajaran hari ini. Pak Guru menyampaikannya sampai sini dulu ya. Tentunya kalian sudah pahami ada 6 tugasnya. 6 tugas untuk hari ini. Yang pertama, tugas pertama tadi kamu sudah baca dan cermati bacaan di bawah ini ya. Tugas pertama cuma membaca. Tugas yang kedua itu adalah menulis gagasan pokok. Tadi Pak Guru sudah sampaikan gagasan pokok adalah gagasan yang paling utama untuk dalam satu paragraf. Yang lain namanya gagasan pendukung. Ya, itu. Terus yang ketiga, ini asal nama temanmu. Ya, dari mana? Misal boleh bertanya pada orang tua ciri khasnya anak-anak. Namanya ini dari ini boleh. Ya. Tidak harus temanmu yang ada di sekolahan, tidak. Tapi teman yang ada di sana-sana, seluruh NKRI. Boleh. Ya. Terus yang ketiga tadi ya, sekarang yang keempat. Itu ada tulislah apa yang pernah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di buku tulismu. Yang menghargai perbedaan dan yang tidak menghargai keberagaman. Yang membuat ini yang boleh kita lakukan. Ya. Terus yang kelima ini adalah mengisi alat-alat musik tradisional. Ya, kalian harus bisa mengisinya. Ya, gitu. Terus keenam. Ya. Ini. Nah, itu kalian tulis. Begitu ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat. Salam buat Bapak Ibu kalian di rumah, selalu jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan sering-seringlah bercuci tangan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.